Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nana, kita sampai ke materi yaitu tipe 3 conditional sentences. Oke. Di sini kalau tipe 3 dalam conditional sentences berarti menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Dalam kalimat tipe 3 conditional, tenses dalam klausa if adalah past perfect dan tense dalam klausa utama adalah perfect conditional atau perfect continuous conditional. Kemudian klausa if-nya, yaitu kondisinya, if diikuti oleh past perfect, perfect conditional atau perfect continuous conditional. Contoh, if this thing had happened, that thing would have happened. Sama seperti dalam semua kalimat conditional, urutan klausa tidaklah tetap, jadi tidak paten. Kalian mungkin harus menyesuaikan kata ganti pronounnya dan tanda baca saat mengubah urutan klausa, tetapi artinya sama. Lanjut. Nomor 1, if it had rained, you would have gotten wet. Jika itu hujan atau jika sekarang hujan, maka kamu akan kebasahan. Nomor 2, you would have gotten wet if it had rained. Kamu akan kebasahan jika hujan. Nomor 3, you would have passed your exam if you had worked harder. Kamu bisa lulus ujian jika kamu bekerja atau jika kamu rajin belajar. Nomor 4, if you had worked harder, you would have passed your exam. Jika kamu bekerja lebih keras atau jika kamu rajin belajar, kamu bisa lulus ujian. Nomor 5, I would have believed you if you hadn't lied to me before. Aku bisa mempercayaimu jika kamu tidak berbohong padaku seperti sebelumnya. Nomor 6, if you hadn't lied to me, I would have believed you. Jika kamu tidak berbohong padaku, aku akan mempercayaimu. Fungsi dari tipe 3 conditional yaitu merujuk ke kondisi tidak mungkin di masa lalu, otomatis tidak mungkin terjadi, dan kemungkinan hasilnya di masa lalu. Kalimat ini benar-benar merupakan pengandaian atau cita-cita atau andaikan atau seumpama. Kalau dalam bahasa Jawa berarti semunggoo. Dan tidak nyata karena sudah terlambat untuk dilakukan sekarang. Hasilnya sudah tidak mungkin terjadi. Selalu ada implikasi penyesalan dalam kalimat tipe 3 conditional. Kenyataannya merupakan kebalikan dari yang dinyatakan oleh kalimat. Jadi ada bentuk faktanya. Dalam kalimat tipe 3 conditional, waktunya adalah masa lalu dan situasinya merupakan pengandaian atau tidak nyata. Oke. Saya lanjutkan. Contoh, if I had worked harder, I would have passed the exam. Jika saya rajin belajar, saya bisa lulus ujian. Kenyataannya, saya tidak rajin belajar, jadi saya tidak lulus ujian. Nomor 2, if I had known you were coming, I would have baked a cake.
Jika aku tahu kalau kamu mau datang, aku akan membuatkanmu cake atau roti. Faktanya atau kenyataannya saya tidak tahu dan saya tidak memanggang kue. Nomor 3. I would have been happy if you had called me on my birthday. Saya akan sangat bahagia jika kamu menelponku atau jika kamu mengunjungiku atau jika kamu menghubungiku pada saat ulang tahunku. Tetapi faktanya kamu tidak nelpon dan juga saya tidak happy, saya tidak senang. Oke, selanjutkan. Dalam kalimat tipe 3 conditional, kalian juga bisa menggunakan modals dalam klausa utama dan bukan would untuk menyatakan tingkat kepastian, izin atau rekomendasi mengenai hasil akhir atau akibat akhir. Contoh lagi. If I had worked harder, I might have passed the exam. Jika aku rajin belajar, aku bisa lulus ujian. Nomor 2. You could have been on time if you had caught the bus. Kamu bisa tepat waktu jika kamu bisa naik bis. If he called you, you could go. Jika dia menelponmu, kamu bisa pergi. If you bought my school supplies for me, I might be able to go to the park. Oke, jika kamu membelikanku peralatan sekolah, aku bisa pergi ke taman. Tadi yang tipe 2. Would dan had bisa disingkat menjadi D atau apostrof D. Mungkin membingungkan jika kalian tidak yakin menggunakan kalimat tipe 3 conditional. Ingatlah 2 aturan. 1. Would tidak pernah muncul dalam klausa if. Jika imbuhan D muncul dalam klausa if, pasti itu adalah singkatan dari had, yang artinya adalah mempunyai atau memiliki. Jadi kita lihat konteks kalimatnya dulu. Yang kedua, had tidak pernah muncul sebelum have. Sehingga jika D muncul di depan kata ganti atau pronoun tepat sebelum have, pasti itu adalah singkatan dari would. Oke. Contoh lagi di sini, if I'd known you were in hospital, I'd have visited you. Jika aku tahu kamu berada di rumah sakit, aku pasti akan menjengukmu. Nomor 2, if I had known you were in hospital, I would have visited you. Jika aku tahu, jika kamu berada di rumah sakit, aku akan mengunjungimu. Nomor 3, I'd have bought you a present if I'd known it was your birthday. Aku bisa membelikanmu hadiah jika aku tahu kalau itu adalah ultahmu. Oke, lanjut. I would have bought you a present if I had known it was your birthday. Aku akan membelikanmu hadiah jika aku tahu itu ulang tahunmu. Nomor 5. If you'd given me your email, I'd have written to you. Jika kamu memberikanku alamat emailmu, aku bisa menyuratimu. Aku akan bisa menulis untukmu. Nomor 6. If you had given me your email, I would have written to you. Jika kamu memberikan emailmu, aku bisa mengirimimu atau bisa menyuratimu. Perfect conditional tense dan perfect conditional dari kata kerja apapun terdiri dari 3 unsur, yaitu would have diikuti past participle. Past participle ini kata kerja bentuk ketiga. Have yang diikuti oleh past participle juga digunakan dalam pola lain disebut perfect infinitive. Contoh subjek would have dan past participle yaitu he would have gone, they would have stayed. Oke, contoh lagi seperti yang tadi yaitu kalimat positif, negatif dan pertanyaan. Oke, lanjut. I would have gone. Oke, negatifnya menjadi I wouldn't have gone. Pertanyaannya menjadi would I have gone. Dan pertanyaan negatifnya menjadi wouldn't I have gone. Oke, yang positifnya you would have gone. Negatifnya menjadi you wouldn't have gone. Kalau pertanyaannya would you have gone. Dan pertanyaan negatifnya wouldn't you have gone. Oke. Bisa kalian baca sendiri situ.
Tugas kalian yaitu membuat 10 kalimat if clause tipe 3 beserta faktanya. Oke, tetap sehat, tetap semangat. Saya akhiri dulu materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.